Ini berkaitan dengan kegiatan saya sebagai CCP, ya, calon guru penggerak. Nah, ini untuk kegiatan calon guru penggerak ini salah satu tugasnya adalah saya nanti bisa membuat sebuah program yang positif, yang berdampak pada murid. Jadi program itu memang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh murid. Nah, untuk program yang saya angkat ini adalah yang berkaitan dengan pramuka, yaitu Perbusa. Ya, jadi Perbusa itu nanti harapan pembina, harapan pelatih itu nanti masih bisa terrealisasi di awal tahun ajaran depan. Begitu. Nah, untuk nanti seperti apa
terselenggara atau tidak. Ya. Tidak masalah ya. Yang penting kita sudah merencanakan, ya. Kita sudah merencanakan, kita sudah membuat planning, kita sudah membuat program. Entah nanti itu kegiatannya bisa terlaksana atau tidak, itu adalah masalah nanti. Ya, karena yang kita tahu saat ini, mungkin kalian sudah tahu ya tentang pramuka, ya, yang di peraturan menteri saat ini yang baru kemarin disahkan begitu. Nanti itu kan untuk pramuka sudah tidak wajib, ya, sudah tidak wajib di sekolah semua jenjang begitu. Nah, sehingga pramuka ini menjadi kegiatan ekskul pilihan, ya. Nah, karena kegiatan ekskul pilihan, maka nanti yang minat saja yang nanti berkegiatan di sana begitu. Nah, makanya nanti untuk kegiatan perjudian ini nanti apakah nanti memang masih bisa kita adakan atau tidak, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah membuat planning, kita sudah membuat rencana, kita sudah membuat program, dan program itu nanti kita sampaikan ke pimpinan apakah nanti bisa dilaksanakan atau tidak, ya. Nah, di dalam kegiatan perjudian ini ada beberapa tahapan yang nanti kita lakukan, ya, sesuai dengan yang ada di pendidikan PJP, yaitu kita membuat tahapan kerja. Kerja itu singkatan, ya. B buat pertanyaan, kemudian A adalah ambil pelajaran, kemudian G adalah gali mimpi, kemudian J adalah jabarkan rencana, kemudian yang terakhir A adalah atur eksekusi begitu. Nah, untuk yang saat ini yang kita lakukan ini di bagian yang di awal, yaitu buat pertanyaan sama atur sama ambil pelajaran, ya. Jadi buat pertanyaan sama ambil pelajaran. Jadi yang poin B sama A saja begitu. Nah, di dalam kegiatan ini yang perlu kita lakukan adalah kita perlu merumuskan apakah perjudian itu masih relevan dan penting, ya. Apakah perjudian itu masih relevan dan penting? Oke, saya minta masukan, ya, dari kalian semuanya yang ada di Fakultas Pramuka ITB. Kira-kira perjudian ini seperti apa menurut kalian? Oke, mungkin dari Muzaki dulu. Nah, menurut saya untuk yang tahun ini perjudian masih perlu dilakukan, tapi ya, untuk yang tahun depan, tahun ajaran baru nanti ya, misalnya. Nah, Saya sangat tidak merekomendasikan kalau perjudian ini tetap dilakukan. nah, Karena alasannya seperti ini, misalkan tahun depan pramuka sudah nggak wajib lagi. ya. Nah, otomatis hanya yang berminat saja. Nah, Jika kita pakai metode yang sama, yaitu seperti mewajibkan atau memaksakan ekskul pramuka ini ke anak-anak, takutnya nanti bakal jadi beban lagi gitu loh. Bisa jadi akhirnya ekskulnya sepi dan akhirnya terancam untuk ditutup gitu. Nah, saya tidak ingin agar hal itu terjadi. Jadi untuk yang tahun ini saya setuju, tapi yang tahun depan saya melihat kondisi dulu. tahun ini tuh artinya tahun ajaran nanti. Sudah Ya, oh. terlaksana kan? Oh, yang tahun kemarin itu. Yang kalian masih kelas 11 kan berarti sudah terlaksana. Oh iya, berarti untuk berarti untuk yang tahun depan ini sekali nggak ada yang bisa. Oh, sudah ada. Iya, saya melihat kondisi dulu. Kalau misalnya memang memungkinkan untuk melakukan berusaha, ya dilakukan, bisa dilakukan. Tapi kalau memang tidak bisa atau minat pramukanya itu sedikit, ya mau nggak mau kita mending cari yang terbaik untuk mempertahankan. Oh, Kalau menurut saya. oke, bagus sekali. Ya, tadi Mas Muzaki, ya. Makasih masukannya. Yang Berikutnya lain, Fajri. MPK dan MPK. Fajri, ya. Ini perwakilan dari MPK. Perwakilan dari ya. Perwakilan dari MPK, MPK. gitu, ya. Jadi nanti sudah mewakili teman-teman kelasnya, ya. Nah, gimana, Fajri? Kalau dari saya sih apa ya, saya ini tetap diadakan aja sih. Maksudnya apa namanya, karena pramuka tadi sudah tidak penting semua. Jadi menurut saya pasti harus ada gantinya gitu loh. Karena kalau tidak ada sama sekali itu
harus tetap ada apa namanya selingan atau penggantinya yang lebih susah itu tadi. Sebenarnya pendapat saya kurang lebih mirip seperti bersama seperti Zaki itu tadi. Tapi kalau menurut saya pribadi di tahun depan untuk yang sekarang sudah kelas 10 yang nantinya kita ke kelas 11 Ya. itu tetap diadakan bisa karena apa namanya mengingat kita angkatan saya itu kan kemarin waktu baru naik kelas 11 langsung diadakan susah. Nah, menurut saya mereka ini angkatan di bawah saya ini tetap harus apa namanya diadakan susah gitu. Nah, apalagi untuk angkatan yang di bawah saya ini menurut saya sama reguler ini kurang dapat lah untuk ilmunya dan experience-nya. Oke, jadi menurut saya tetap ya jadi menurut saya tetap nanti di tahun ajaran baru ini tahun depan ini mereka tetap ada merasakan susah gitu. Dan nanti untuk apa namanya angkatan-angkatan berikutnya seperti apa? Ya itu nanti melihat kondisi seiring berjalannya waktu seperti apa. Oke, jadi pada intinya dari Fajri menyampaikan untuk tahun ini ya, untuk angkatan sini kelas 11 nanti ya itu masih diadakan ya. Dan untuk tahun berikutnya Lihat melihat kondisi. kondisi ya. Oke, bagus sekali. Yang perempuan Jadi- yang mana Pak Agus? Hah? Yang cewek satu Eci. aja. Oh, Yang Eci, pemangku Eci. adat. Eci mana? Eci. Ini. Iya. Ini. Ayo Eci, silakan. Kalau Eci gimana? Kalau menurut saya tetap jadi tetap berjalan namanya berita itu. Cuma karena berita kemarin kemarin itu membuat ya apa minat anak-anak di pramuka itu sudah dimakan. Karena ya namanya juga pramuka tuh di kalangan murid siswa SMK itu sudah dimakan. Awas lah gitu. Jadi ya tetap diajarkan karena gak sepenuhnya yang malas ini apa ya, maksudnya selain malas pasti masih ada beban itu buat nyaman juga bisa karena berdasarkan aku ada beberapa saya dari itu emang ada yang misalnya kayak ada jadi aku mau cuma sama ini tapi dia masih bagian nanti Nah, terus sekarang suka semangat terus juga apa skill-skillnya terus sertifikasi itu keluar gitu tapi gitu kalau misalnya pas pramuka reguler tuh dia dia bolos Jadi senangnya pas di kemahnya saja. ya itu banyak sih. Oke, jadi dari DLC masih ingin tetap ada gitu ya. Oke. Meka. Ya, Postina. Nah, masih bermanfaat ya. Masih. Oke. Jadi dari masukan-masukan yang ada ini saya ambil kesimpulan ya sebagian besar masih menginginkan untuk kegiatan paling besar itu tetap diadakan ya. Untuk tahun ini atau tahun ajaran depan ini. Ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya untuk kegiatan produksi ini ada beberapa tujuan yang saya ambil, yaitu untuk meningkatkan kemandirian, berpikir kritis dan bertanggung jawab. Nah, untuk mencapai tujuan itu, nah ini saya minta masukan dari kalian. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan apa saja di dalam produksi itu supaya nanti tujuan ini bisa tercapai. Dan tujuannya adalah melatih kemandirian, kemudian berpikir kritis dan gotong royong. Ini saya ambilkan dari bagian yang ada di P5 ya. Nah ini menurut kalian apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa kita masukkan di dalam kegiatan perjusa ini? Paling tidak melihat yang sudah dilakukan kemarin ya. Ada beberapa yang masih relevan atau mungkin ada yang diganti atau ditambahkan. Ya, kalau kita melihat dari pengalaman tahun sebelumnya ya, nah itu kan bisa kita pakai sebagai seperti
ya terserah sih dia mau bawa barang-barang lainnya itu boleh, tapi diusahakan tuh yang bermanfaat sekitarnya gitu. Misal ada 2 pohon tuh bisa dijadikan apa gitu. Dan itu pasti di situ kan para murid kan mau nggak mau kan harus mengasah skill, terus harus berpikir kritis juga kan berusaha memanfaatkan situasi yang ada. Oke. Ini untuk tujuan yang mana? Kemandirian atau yang Itu bisa gotong royong? Bisa. bisa. Oke, mungkin yang lain silakan. Oh, lanjutkan saya. Ya, Zaki silakan. Berarti mengacu pada evaluasi kemarin ya, Mister? Iya. Kalau saya boleh nambahkan ini, Mister, saya sangat tertarik buat ngebahas tentang kedisiplinan waktu lagi, Mister. Kedisiplinan waktu. Ya, itu sangat ditekankan untuk yang tahun depan kalau misalnya memang ada berjusa lagi. Di situ mungkin saya juga menekankan ada komunikasi antar anggota yang berkepentingan itu lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Habis itu ketambahan ini kita agar lebih efektif, kita nggak terlalu banyak mengambil panitia, misalnya. Jadi agar panitia itu lebih efektif lagi berjalannya, jadi biar nggak ada penumpukan gitu loh, bisa. Jadi beberapa saja yang dipilih dan itu yang berkepentingan, benar-benar berkepentingan. Mengaktifkan panitia ya. Ya Mister. Terus ini saya ingat untuk kegiatan sholat jamaah. Untuk yang kemarin ini berkaitan dengan tempat lagi, Mister. Untuk kemarin kan tempatnya memang kurang lebar untuk area sholatnya. Nah itu teman-teman kayak mengeluh karena jadi nggak efektif, Mister, waktunya. Jadi akhirnya banyak kegiatan yang akhirnya mundur dan akhirnya nggak jadi. Contohnya kemarin senam. Molor di sholatnya. Iya, benar, Mister. Jadi juga bagian senamnya akhirnya kan kemarin nggak terlaksana ya, Mister. Nah mungkin di bagian itu. Terus juga untuk ini sudah bisa ya. Terus ini masuk kita ke anak-anak yang pesertanya, Mister. Jadi untuk yang tahun lalu saya itu sangat setuju dengan ide yang satu tenda itu mewakilkan satu orang untuk mengambil nasi dan mengambil bahan-bahan masakan gitu loh, Mister. Itu sangat-sangat baik, tapi karena kemarin kurangnya briefing, akhirnya program itu jadi minus gitu, Mister. Akhirnya jadi kurang terlaksana dengan baik. Karena kemarin akhirnya banyak yang dititip-titipkan gitu loh, Mister. Jadi temennya satu bawa banyak gitu, Mister. Nah itu saya harap untuk itu sih. Terus juga mungkin keefektifan ini juga, Mister, persiapan dari pihak panitia kemarin kan banyak kan nasinya itu yang masih nunggu lama gitu, Mister. Akhirnya jadi molor gitu, Mister. Ya lagi-lagi kita bukan mati nih, Mister. Itu aja mungkin dari saya. Iya, pokoknya lebih dipersiapkan lagi. Terus masalah waktu juga harus lebih disiplin lagi, Mister. Oke, terima kasih masukannya. Kemudian untuk kepanitiaan ya, nanti insya Allah nanti akan dimaksimalkan untuk siswa. Ya, jadi nanti dari siswa juga nanti bisa dimaksimalkan. Jadi terutama untuk yang melakukan inti ya, nanti bisa dimaksimalkan untuk kepanitiaan. Jadi supaya nanti ada peran serta aktif ya dari siswa untuk membantu kegiatan ya begitu ya. Kalau yang kemarin kan lebih ke guru ya. Kalau untuk koordinasinya dan sebagainya, nanti bisa dioptimalkan dan dimaksimalkan untuk yang siswa. Sebenarnya nggak apa-apa sih, Mister, kalau guru. Cuman kemarin terlalu menumpuk ya, Mister. Ya. Jadi kalau misalnya pun nanti yang tahun depan ini nanti mayoritas mau diangkat lebih banyak guru lagi, nah itu saran saya dikurangin aja. Apa apa tetap dikurangin aja. Ya nanti karena kegiatan ini jadi siswa, jadi siswa yang nanti bisa berperan untuk kegiatan ini. Oke, terima kasih Mbak Zaki. Ada lagi? Patri sudah? Postina?
bagian patroli ya. Iya Mister, karena itu penting sekali ya Mister. Karena kadang ada siswa atau siswi yang masih di luar, maksudnya masih kegiatan di luar, jam tidur masih kegiatan di luar. Nah, patroli ini manfaatnya ya banyak Mister. Kayak misalkan anak-anak yang sudah tidur atau sudah di dalam tenda sudah aman gitu Mister, tapi masih ada yang berkeliaran. Oke. Pasti ada Mister. Oke, Ya. saya sudah ambil poinnya untuk patroli atau keliling ya. Oke, ada lagi? Tara? Sudah? Sudah. Ya, kawan. Juga Mister. Dari Karamat mungkin dari Latif ada tambahan? Karena saya tanpa nggak ikut Mister, saya tidak bisa berkata. Oke. Oke. Mungkin sementara itu ya. Jadi dari masukan-masukan yang ada ini saya tampung ya, nanti akan bisa kita pakai sebagai bahan ya evaluasi yang lebih baik untuk kedepannya. Ya. Oke. Saya kira itu untuk kegiatan kita di tahapan kerja ya, kegiatan kerja di SMA BSPS yang